Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia, NIM 210701552-019 dari kelas L, jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Ilmi, SPD, MPD. Langsung saja, fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya perasaan, pemikiran, dan perilaku. Kepribadian juga merupakan seluruh perilaku seseorang dalam konteks cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Pengembangan kepribadian dapat disamakan dengan istilah pengembangan diri atau pengembangan jati diri dalam literatur pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. Nah, pengembangan kepribadian adalah kemampuan seseorang untuk memperbaiki aspek internal maupun eksternal dalam dirinya, atau dengan kata lain, seseorang menampakkan diri baik dari sisi luar maupun dalam di persepsi orang lain. Bahasa merupakan satu faktor penting dalam pengembangan kepribadian karena bahasa, terutama bahasa Indonesia, merupakan alat komunikasi utama seseorang dalam hal mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Nah, bahasa Indonesia berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena menurut saya semakin baik dan benar penggunaan bahasa, maka akan semakin tinggi karakter dan kepribadian seseorang. Kegunaan kepribadian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pembawaan, faktor psikis, faktor fisik, faktor spiritual, faktor kebudayaan, dan faktor lainnya. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai pengembangan kepribadian diantaranya adalah yang pertama, sebagai pengembangan kemampuan atau kompetensi berkomunikasi. Yang kedua, sebagai pengembangan kemampuan akademis. Yang ketiga, mengembangkan berbagai sikap seperti sikap ilmiah dan sikap paradigmatis dalam mengembangkan pola-pola berpikir sikap. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan berbahasa. Yang kelima, mengembangkan kepribadian terutama dalam menciptakan kreativitas baru yang terkait dengan pengalaman, pengetahuan, dan situasi baru yang dihadapi serta kemampuan mengekspresikannya. Kemudian yang keenam, mengembangkan kompetensi berkomunikasi antar pribadi sehingga memantapkan pengembangan. Yang ketujuh dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan sebagai lambang bahasa dan negara. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.